Kenalkan, nama saya Imadi Andri Sanjaya dengan NIM 2200300089. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi atau proyek yang saya kembangkan atau yang saya rancang, yaitu judul aplikasinya adalah Patikbra, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. Tapi sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai presentasi terkait dengan aplikasi yang saya rancang, di sini saya akan menjabarkan table of contents atau beberapa poin penting yang akan saya presentasikan di beberapa menit ke depan. Yaitu dari yang pertama ada pengertian dan tujuan aplikasi, yang kedua ada analisis kebutuhan pengguna, yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem, yang keempat ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kelima ada analisis kebutuhan perangkat keras, yang keenam ada analisis pitches tabel, lalu yang ketujuh ada flowchart, yang kedelapan ada DFD atau data flow diagram, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, pengertian, dan tujuan dari aplikasi Patikbra ini. Dalam era modern ini, komunikasi yang efisien dan transparan antara masyarakat dan organisasi menjadi sangat penting. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan ketersediaan informasi yang meluas, kebutuhan akan sistem yang kuat dan mudah digunakan untuk mengelola pengaduan dan laporan publik menjadi semakin jelas. Proyek Patikbra atau Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk mengatasi kebutuhan ini dengan menciptakan platform yang komprehensif dan efektif yang menyederhanakan proses pengiriman, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan dan laporan masyarakat. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari aplikasi Patikbra yang saya rancang, lalu di sini saya akan melanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu ada analisa kebutuhan pengguna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa kebutuhan pengguna dari aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat atau Patikbra. Yaitu di pengguna yang pertama tentunya ada masyarakat. Di sini masyarakat yang pertama bisa melakukan pendaftaran akun, yang kedua melakukan proses login sebagai masyarakat yang nantinya akan mengadukan laporannya. Lalu yang ketiga ada melaporkan pengaduan dengan rinci, termasuk kategori pengaduan. Kategori pengaduan di sini nanti akan saya bedakan menjadi tiga, yaitu ada pengaduan biasa, ada aspirasi, serta ada permintaan informasi. Lalu yang keempat ada melampirkan bukti-bukti terkait dengan pengaduan seperti gambar ataupun dokumen-dokumen tambahan. Lalu yang kelima ada mengikuti perkembangan status pengaduan yang dilaporkan. Lalu yang keenam ada memberikan umpan balik atau feedback atau komentar terkait dengan penanganan pengaduan. Lalu yang ketujuh ada melihat riwayat pengaduan yang pernah diajukan atau di sini bisa dibilang bisa melihat histori dari pengaduan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada pengguna yang berikutnya, ada petugas, yaitu yang pertama ada melakukan proses login sebagai petugas pengaduan. Lalu yang kedua ada meneliti pengaduan yang masuk, memverifikasi, dan mengkategorikan pengaduan. Nah, di sini akan ada beberapa list kategori yang akan saya tambahkan untuk di setiap pengaduannya. Jadi di sini petugas bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan laporan tersebut. Lalu yang ketiga ada menghubungi pihak terkait untuk menangani pengaduan atau istilahnya mendisposisikan pengaduan tersebut ke petugas ataupun dinas terkait. Lalu yang keempat ada mengubah status pengaduan untuk mencerminkan kemajuan penanganan. Lalu yang kelima ada memberi feedback terkait dengan perkembangan pengaduan. Lalu yang keenam ada melihat statistik atau laporan terkait dengan pengaduan yang sudah masuk di aplikasi Patikbra ini. Nah, lalu poin selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis kebutuhan sistem dari aplikasi yang saya rancang, yaitu Patikbra. Di sini analisis pertama yaitu manajemen pengguna. Yang pertama ada pendaftaran pengguna. Jadi sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar dengan informasi pribadi seperti NIK, nama, alamat email, nomor telepon, dan juga kata sandi. Lalu yang kedua ada hak akses pengguna. Jadi sistem harus mendukung peran berbeda seperti pelapor dan petugas dengan hak izin atau hak akses yang sesuai. Lalu analisis berikutnya atau analisis sistem berikutnya yaitu ada manajemen pengaduan. Yang pertama ada pengajuan pengguna.
Eh, Pengguna harus dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi detail pengaduan dan mengunggah bukti-bukti pendukung lainnya. Lalu yang kedua ada penugasan pengaduan. Sistem harus dapat menugaskan pengaduan kepada petugas atau departemen yang sesuai berdasarkan jenis atau lokasi pengaduan. Lalu yang ketiga ada status pengaduan. Pengguna dan petugas harus dapat melacak status pengaduan seperti baik itu ada beberapa status dari pengaduan tersebut. Yang pertama baik dalam proses, selesai, dan juga ditutup. Lalu yang terakhir ada komentar dan diskusi. Pengguna dan petugas harus dapat berkomunikasi melalui komentar di setiap pengaduan untuk klarifikasi atau pembaruan. Jadi nanti akan ada fitur komentar yang dimana baik dari masyarakat ataupun petugas bisa memberikan feedback. Baik nanti jika petugas akan memberikan informasi bahwa pengaduan ini sudah ditindaklanjuti, jadi masyarakat bisa juga memberi feedback bahwa laporan ini sudah selesai atau masih ada beberapa hal yang menurut masyarakat laporan tersebut belum terselesaikan. Nah, inilah fungsinya fitur komentar dan juga diskusi di aplikasi Patikbra. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan yang keempat, yaitu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Di sini saya akan menjabarkan dari hasil analisis perangkat lunak untuk aplikasi Patikbra. Yaitu yang pertama ada OS yang digunakan yaitu OS Windows 11. Lalu ada application server yang digunakan yaitu ada XAMPP. Lalu yang selanjutnya ada programming language yang digunakan yaitu ada PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu yang keempat ada framework yang digunakan ada Bootstrap. Lalu tipe aplikasi untuk Patikbra ini yaitu web-based. Dan yang terakhir ada software pengembangan yaitu ada Visual Studio Code. Lalu yang kelima, di sini saya akan menjelaskan hasil analisa kebutuhan perangkat keras untuk aplikasi Patikbra. Yaitu yang pertama ada analisa kebutuhan perangkat keras. Yang pertama ada server untuk production dan aplikasi, dan database sebanyak satu buah dengan spesifikasi storage 500 GB, RAM 8 GB, prosesor minimal Core i5 dengan Gen ke-10. Lalu ada yang kedua yaitu ada laptop petugas. Laptop petugas harus memiliki performa yang baik, layar yang cukup besar, dan koneksi internet yang stabil. Mereka juga harus terlindungi dari serangan keamanan. Lalu yang terakhir ada jaringan. Jaringan yang digunakan untuk sistem ini harus memiliki kecepatan yang memadai untuk mendukung penggunaan aplikasi web dan aplikasi seluler. Selain itu, koneksi internet yang stabil diperlukan untuk memastikan akses yang konsisten bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan. Baik, yang selanjutnya yang keenam ada analisis pieces tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil analisis pieces tabel yang sudah saya buat untuk aplikasi sistem informasi pengaduan masyarakat. Bisa kita lihat di tabel pieces ini ada 3 row, yaitu row pertama ada aspek, yang kedua ada deskripsi sistem yang sudah berjalan, dan yang ketiga ada deskripsi sistem yang diusulkan. Mungkin kita coba untuk membahas yang pertama, yaitu dari aspek performance. Jadi, deskripsi sistem yang sudah berjalan yaitu proses pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual, mungkin memerlukan waktu yang lama, dan tidak ada alat untuk pelaporan yang cepat dan akurat. Lalu, deskripsi sistem yang diusulkan, pengguna dapat melaporkan pengaduan secara elektronik dengan cepat dan efisien melalui aplikasi, dan sistem dapat memberikan respon yang lebih cepat dan pastinya akurat. Lalu, aspek yang selanjutnya ada information. Informasi pengaduan masyarakat tidak selalu tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Itu adalah deskripsi sistem yang sudah berjalan. Lalu, deskripsi sistem yang diusulkan, informasi pengaduan dan status pengaduan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang dengan lebih mudah. Informasi lebih terstruktur dan pastinya akurat. Lalu, itu untuk deskripsi sistem yang diusulkan. Yang ketiga ada economics. Deskripsi sistem yang sudah berjalan yaitu proses manual dan pengelolaan informasi yang tidak efisien dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Lalu selanjutnya, deskripsi sistem yang diusulkan, penggunaan sistem informasi pengaduan masyarakat dapat menghemat biaya operasional dan pastinya meningkatkan efisiensi. Lalu aspek selanjutnya ada kontrol. Deskripsi sistem yang sudah berjalan yaitu terbatasnya kontrol dan pelacakan atas pengaduan yang masuk.
kecurangan atau penyalahgunaan mungkin saja bisa terjadi. Lalu, deskripsi sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan memberikan kontrol yang lebih baik atas pengaduan, termasuk pelacakan yang lebih ketat dan pencegahan penyalahgunaan. Lalu, aspek selanjutnya ada efisiensi. Deskripsi sistem yang sudah berjalan, yaitu keterbatasan waktu operasional untuk menerima pengaduan, terutama di luar jam kerja. Lalu, deskripsi sistem yang diusulkan. Penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat memungkinkan penerimaan pengaduan 24/7, artinya dalam jangka waktu 1 minggu itu bisa melakukan pengaduan sehingga masyarakat bisa lebih leluasa dan pastinya meningkatkan efisiensi waktu operasional. Lalu yang aspek terakhir yaitu ada security, keterbatasan keamanan data pengaduan, potensi kebocoran atau kerusakan data. Itu deskripsi sistem yang sudah berjalan. Lalu, deskripsi sistem yang diusulkan meningkatkan keamanan data pengaduan dan privasi pelapor melalui sistem yang diusulkan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan data. Nah, setelah saya tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan analisis-analisis kebutuhan untuk aplikasi Patik Bra ini, lalu saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan dan memberikan penjelasan terkait dengan flowchart untuk sistem informasi pengaduan masyarakat. Di sini, ini adalah hasil dari flowchart yang sudah saya rancang untuk aplikasi saya. Di sini ada dua aktor ya, yaitu ada masyarakat dan petugas, dan ada sistem di tengah. Mungkin langsung saja saya mulai untuk action yang pertama di sini start. Lalu masyarakat akan menjalankan website terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan halaman website yang akan diakses oleh masyarakat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan untuk membuat pengaduan. Di sini masyarakat akan melakukan pengaduan dari mengisi judul laporan, mengisi isi laporan, lokasi, tanggal kejadian, dan memilih kategori dari laporan tersebut. Lalu nanti dari sistem akan mengecek terlebih dahulu, apakah si masyarakat ini sudah punya akun atau belum. Jika belum, maka dari sistem akan mendirect masyarakat atau user yang mengakses aplikasi untuk ke halaman registrasi. Jadi sistem akan menampilkan halaman registrasi, lalu masyarakat akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, ada input nick, nama, password, dan verifikasi password. Lalu jika buat akun berhasil, lalu akan didirect ke halaman login. Tapi jika user tidak gagal atau dalam membuat akun, baik itu nick-nya sudah terdaftar atau password dan dengan verifikasi password itu tidak match, maka dia akan didirect ke buat akun gagal dan akan ada notif yang muncul dan akan didirect lagi untuk kembali untuk membuat akun. Begitu terus sampai user bisa berhasil membuat akun, lalu didirect ke halaman login. Lalu sistem juga akan mendeteksi apakah login tersebut berhasil. Jika berhasil, maka dia akan langsung dari sistem menampilkan halaman pengaduan. Tetapi jika user gagal login, maka akan didirect lagi ke halaman login dan menginputkan ulang baik itu dari nick ataupun passwordnya. Lalu saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Jika status login berhasil, lalu di sini masyarakat bisa melakukan untuk menginput pengaduan. Di sini menginput pengaduan bisa diisi judulnya, isi laporan, tanggal pengaduan, lokasi pengaduan, dan juga pilih untuk kategori laporannya. Dan pastinya masyarakat juga bisa menambahkan foto atau dokumen-dokumen tambahan untuk menyertakan atau mendukung dari laporan masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan untuk di action menerima pengaduan yang akan diterima oleh petugas. Di sini petugas akan menerima pengaduan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Lalu di sini akan ada pengecekan kondisi lagi apakah data tersebut valid. Jadi petugas akan melakukan cross check terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan data. Jika data baik itu data salah ataupun kelengkapan data, pokoknya di sini akan dilakukan verifikasi oleh petugas. Jadi, jika data tersebut tidak valid, maka petugas bisa maksudnya mengganti status laporan tersebut menjadi tidak valid, sehingga dari sistem akan mengirim notif status pengaduan. Jadi, notifnya tersebut adalah pengaduan tersebut tidak valid. Jadi, dari masyarakat akan menerima notif yang sudah dikirim oleh petugas. Lalu, dari masyarakat bisa melakukan konfirmasi ulang jika
dia ingin melakukan konfirmasi ulang, dia bisa melakukan koreksi pengaduan, jadi form inputnya itu akan dibuka lagi, dan masyarakat bisa melakukan koreksi terkait pengaduan yang dia laporkan. Lalu selanjutnya itu akan didirect lagi ke menerima pengaduan. Tapi seandainya jika masyarakat tidak melakukan konfirmasi ulang selama 1 kali 24 jam, maka laporan tersebut akan dianggap batal oleh sistem. Di sini bisa kita lihat akan ada action pembatalan pengaduan oleh sistem, maka dia akan langsung mendirect langsung ke end atau selesai. Jadi laporan tersebut ditutup dengan status tidak valid dan dibatalkan. Mungkin itu untuk status konfirmasi ulang. Lalu saya lanjutkan jika seandainya ada koreksi, maka akan dicek lagi oleh masyarakat, begitu lagi dicek lagi oleh petugas, maka petugas lagi melakukan verifikasi di sini apakah pengaduan tersebut valid. Nah, seandainya jika dia sudah valid, maka dia akan langsung masuk ke penugasan pengaduan. Jadi penugasan pengaduan di sini petugas akan melakukan disposisi, istilahnya kemana laporan atau pengaduan ini di, eh, diserahkan. Jadi ada beberapa dinas yang mungkin bisa dihubungi oleh petugas, baik itu dinas lingkungan hidup, dinas budaya, agama, dan lain-lainnya. Jadi di sini petugas bisa memilih laporan tersebut akan diarahkan ke dinas mana. Lalu jika sudah diarahkan ke petugas atau dinas yang terkait, lalu di sini akan dilakukan penanganan pengaduan oleh pihak yang sudah dihubungi oleh petugas. Lalu setelah itu petugas bisa memberi komentar. Jadi di sini istilahnya petugas bisa memberikan tindak lanjut dari pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa istilahnya melihat informasi laporan saya ini sudah sampai di mana dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika seandainya petugas ingin memberi komentar, maka dia akan bisa menginputkan komentar di laporan tersebut, di card laporan tersebut. Nanti akan ada button tindak lanjut yang isinya bisa memberikan komentar baik dari petugas ataupun masyarakat. Lalu seandainya jika sudah diinputkan untuk komentar yang sudah diberikan oleh petugas, di sini masyarakat bisa menerima notif komentar pengaduan yang akan masuk ke pengaduan ataupun aplikasi yang diakses oleh masyarakat. Nah, di sini masyarakat bisa memilih opsi apakah ingin membalas komentar atau tidak. Seandainya tidak, ya pengaduan tersebut akan tetap diproses oleh petugas dan dinas yang terkait. Tapi jika ingin memberi komentar, maka masyarakat bisa menginputkan komentar di sini dan akan direct lagi ke penanganan pengaduan. Lalu jika petugas ingin menambahkan lagi komentar, dia bisa menambahkan komentar lagi, begitu terus sebaliknya sampai seandainya laporan tersebut tidak ada komentar, maka akan dilanjutkan ke proses penanganan. Setelah proses penanganan, di sini akan ada tindak lanjut dari petugas dan dinas, akan ada kontak di sana, lalu akan diproses dan ditindaklanjuti untuk pengaduan tersebut. Mungkin dari dinas ataupun petugas akan mendatangi laporan ataupun lokasi yang tertera di laporan yang diadukan oleh si masyarakat. Lalu selanjutnya ada mengupdate status menjadi selesai petugas. Kenapa di sini menjadi selesai petugas? Karena sebelum laporan itu benar-benar selesai, jadi akan ada dua status di sini. Yang pertama selesai petugas dan yang kedua ada selesai masyarakat. Jadi laporan ini akan benar-benar valid ya statusnya. Jadi tidak sekedar selesai dari petugas, tetapi kenyataannya laporan tersebut belum selesai. Jadi itu untuk meminimalisir hal atau case seperti itu. Lalu di sini bisa mengupdate status menjadi selesai petugas. Lalu seperti biasa sistem akan mengirim notif update status pengaduan ke masyarakat. Lalu masyarakat akan meng-cross-check lagi apakah pengaduan tersebut benar-benar selesai. Jika belum, masyarakat bisa memberikan komentar tindak lanjutnya untuk pengaduan tersebut dan akan didirect ke proses penanganan. Maka petugas akan melakukan cross-check bahwa masyarakat memberikan komentar atau feedback bahwa laporan mereka itu belum sesuai atau belum selesai. Maka petugas bisa melakukan cross-check dan akan diulang lagi ke proses penanganan dan akan dilanjutkan lagi menjadi update. Lalu
setelah update lagi, maka masyarakat melakukan cross-check lagi. Jika pengaduan tersebut sudah selesai dan menurut masyarakat pengaduan ini memang sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke petugas lagi. Nah, dari komentar tersebut, petugas bisa melakukan update lagi, yaitu mengupdate status menjadi selesai masyarakat. Nah, berdasarkan komentar yang sudah diberikan masyarakat. Lalu, sistem akan mengirim notif update dari status pengaduan tersebut. Lalu, terakhir, masyarakat bisa memberi feedback, baik itu ucapan terima kasih, ataupun komplain, ataupun hal-hal lainnya di sini. Jika user ingin memberikan feedback, maka user bisa memberikan feedback, lalu dioper lagi ke update status menjadi selesai masyarakat. Begitu seterusnya. Jika masyarakat sudah tidak memberikan feedback lagi dan dianggap laporan ini memang sudah selesai, lalu dia akan didirect ke mengupdate status menjadi pengaduan ditutup. Jadi di sini akan diupdate lagi statusnya oleh petugas menjadi pengaduan ditutup. Setelah pengaduan ditutup, maka laporan tersebut bisa dianggap selesai dan secara sah pengaduan tersebut ditutup, baik dari petugas dan masyarakat bahwa dinyatakan laporan itu memang sudah selesai dan ditutup dengan status yang jelas dan sudah terselesaikan. Nah, lalu saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan terkait dengan DFD untuk Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan atau menjabarkan terkait dengan DFD level 0. Langsung saja, mungkin saya akan menjelaskan melalui narasi dari DFD level 0 yang sudah saya buat. Jadi, dari petugas dapat mengisi NIP atau nomor induk petugas yang sifatnya unik dan password untuk saat login, lalu melakukan update data pengaduan, update data status pengaduan, update tindak lanjut, dan memberi feedback, lalu tambah kategori pengaduan. Dan dari petugas juga bisa menerima data diri masyarakat, data pengaduan masyarakat, data feedback pengaduan, dan laporan-laporan pengaduan. Lalu selanjutnya, di sini masyarakat mengisi data diri saat registrasi, seperti mengisi NIK, nama, alamat, password, nomor telepon, dan email, dan memasukkan NIK dan password pada saat masyarakat melakukan login. Lalu mengisi data pengaduan seperti judul pengaduan, isi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian, kategori laporan, dan upload foto atau dokumen pengaduan, dan memberikan feedback laporan. Dan masyarakat juga menerima informasi akun pribadi yang sudah didaftarkan, menerima data informasi pengaduan sendiri dan pengaduan orang lain, menerima notifikasi terkait dengan perubahan status pengaduan, dan feedback pengaduan dari petugas. Nah, lalu saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, untuk DFD level 1. Di sini ada beberapa proses dari DFD yang sudah saya rancang, yaitu ada 7 proses. Mungkin langsung saja saya jelaskan dari proses yang pertama, yaitu proses pendaftaran masyarakat. Jadi, masyarakat melakukan pendaftaran pada aplikasi pengaduan, mereka mengisi data pribadi dan mendapatkan akun pengguna. Data pendaftaran masyarakat nantinya akan disimpan ke dalam tabel data pengguna atau tabel user. Lalu selanjutnya proses yang kedua adalah proses login. Jadi masyarakat yang sudah memiliki akun melakukan proses login ke dalam sistem, memverifikasi data login dengan data yang ada dalam tabel data pengguna atau tabel user. Jika verifikasi berhasil, pengguna dapat mengakses sistem. Begitu juga dengan petugas, jadi halnya juga sama ketika proses login. Lalu selanjutnya ada proses yang ketiga, ada proses pengaduan. Masyarakat yang sudah login dapat membuat pengaduan. Mereka bisa mengisi detail pengaduan dan mengirimkannya melalui aplikasi, yang nantinya data pengaduan tersebut akan disimpan ke dalam tabel pengaduan. Lalu dari petugas juga akan menerima laporan pengaduan yang sudah diinputkan oleh masyarakat. Lalu di sini dari tabel pengaduan itu bisa memberikan data dan juga menerima data. Memberi data di sini akan diarahkan oleh sistem lalu dikirim ke petugas. Jadi petugas bisa melihat seluruh histori laporan yang sudah diinputkan dari berbagai masyarakat. Lalu di sini ada tabel kategori,
Tabel kategori di sini akan memberikan data ke sistem, yang artinya setiap laporan tersebut bisa dipilih atau diklasifikasikan kategorinya, baik dari masyarakat ataupun petugas bisa memilih setiap jenis dari laporan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada proses yang keempat, yaitu proses validasi. Jadi setelah pengaduan diterima, petugas melakukan validasi terhadap pengaduan tersebut. Proses validasi mencakup memeriksa apakah pengaduan itu lengkap dan sesuai dengan pedoman pengaduan. Pengaduan yang lolos validasi akan diproses lagi lebih lanjut oleh petugas. Tapi jika pengaduan tersebut tidak valid, akan dilakukan koreksi data pengaduan oleh masyarakat. Lalu, yang selanjutnya yang proses kelima ada proses penugasan pengaduan. Jadi, proses penugasan pengaduan di sini, pengaduan yang sudah divalidasi akan diberikan kepada petugas atau departemen yang sesuai untuk menanganinya. Proses ini melibatkan penugasan pengaduan ke dalam sistem dan penyimpanan data penugasan, yang dimana di saat bersamaan masyarakat juga akan menerima informasi terkait pengaduan tersebut sudah diproses dan pengaduan tersebut diarahkan ke departemen mana. Lalu proses yang selanjutnya ada proses update status pengaduan. Jadi selama pengaduan dalam proses penanganan, petugas bisa mengupdate status pengaduan secara berkala. Ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang tahap penanganan pengaduan mereka. Jadi di sini masyarakat bisa secara berkala ya untuk melihat perkembangan status laporan mereka. Mungkin langsung saya lanjutkan untuk proses yang terakhir, yaitu ada proses ketujuh, proses penutupan pengaduan. Setelah pengaduan selesai ditangani, petugas akan menutup pengaduan dan memberikan laporan atau informasi penutupan kepada masyarakat. Setelah dari sisi masyarakat dan dari sisi petugas sudah fix untuk mengupdate laporan ini dan sudah terupdate dari statusnya menjadi sudah selesai masyarakat. Lalu, setelah itu proses ini melibatkan pembaruan status pengaduan dan penyimpanan data penutupan pengaduan di tabel pengaduan. Nah, lalu pembahasan selanjutnya kita sampai di ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini bisa kita lihat ada ERD yang sudah saya rancang untuk aplikasi sistem informasi pengaduan masyarakat yang saya rancang nanti. Mungkin di sini bisa kita lihat ada 4 tabel, yaitu ada tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel petugas, dan tabel kategori. Mungkin bisa saya jelaskan dari yang paling kiri, yaitu di tabel masyarakat. Jadi di tabel masyarakat ini ada beberapa field, yaitu ada field NIK, lalu yang selanjutnya ada nama masyarakat, alamat masyarakat, password, nomor HP masyarakat, dan email masyarakat. Lalu tabel selanjutnya ada tabel pengaduan, ada ID pengaduan, judul laporan, isi laporan, tanggal laporan, lokasi laporan, ID kategori, status laporan, lampiran laporan, dan jenis laporan. Lalu yang selanjutnya ada tabel petugas, ada NIP atau nomor induk petugas, ada nama petugas, ada alamat petugas, ada password, ada nomor HP petugas, dan ada email petugas. Lalu tabel yang terakhir ada tabel kategori, yaitu ada ID kategori, nama kategori, dan jenis kategori. Lalu saya jelaskan untuk relasinya. Di sini bisa kita lihat tabel masyarakat akan melakukan pengaduan. Bisa kita lihat di sini ada penanda satu yang artinya satu masyarakat bisa melakukan. Di sini ada penanda N yang artinya many. Jadi relasi antara masyarakat dan pengaduan adalah one to many. Jadi satu masyarakat bisa melakukan banyak pengaduan sekaligus. Lalu selanjutnya di antara relasi pengaduan dengan tabel petugas ada many dan one. Jadi untuk petugas dan pengaduan juga one to many. Jadi satu petugas bisa menanggapi banyak pengaduan yang masuk dari masyarakat. Lalu selanjutnya di tabel kategori dengan tabel pengaduan ada one to one. Jadi uh, jadi di aplikasi yang saya rancang ini, setiap pengaduan itu memerlukan satu kategori, jadi one to one.
Jadi satu pengaduan mempunyai satu kategori, karena satu laporan itu biasanya nantinya akan di didisposisikan atau ditindaklanjuti oleh departemen yang terkait. Jadi di sana akan dikelompokkan menjadi satu kategori. Nah, itulah alasannya di sini relasi antara tabel pengaduan dengan tabel kategori yaitu one to one. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada mapping tabel. Di sini saya sudah mengerjakan untuk mapping tabel untuk kebutuhan sistem informasi pengaduan masyarakat yang saya rancang. Yaitu di sini saya menggunakan 4 tabel, yaitu ada tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel petugas, dan terakhir ada tabel kategori. Mungkin langsung saja saya jelaskan dari tabel yang pertama, yaitu tabel masyarakat. Di tabel masyarakat ini ada beberapa field, yaitu yang pertama ada NIK dengan tipe data integer, yang dimana NIK ini adalah primary key-nya. Lalu yang selanjutnya ada nama masyarakat dengan tipe data varchar dengan length data 250. Lalu ada alamat masyarakat dengan tipe data varchar dengan length data 500. Lalu ada password dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu nomor HP masyarakat dengan tipe data integer. Lalu ada email masyarakat dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu saya lanjutkan untuk yang selanjutnya untuk tabel pengaduan, yaitu yang pertama ada field ID pengaduan dengan tipe data integer dengan dia sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua ada judul laporan dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu yang ketiga ada isi laporan dengan tipe data varchar dengan length data 500. Lalu ada tanggal laporan dengan tipe data date. Lalu ada lokasi laporan dengan tipe data varchar dengan length data 250. Lalu ada ID kategori dengan tipe data integer dengan dia sebagai foreign key atau kunci tamu. Lalu selanjutnya ada status laporan dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu ada lampiran laporan dengan tipe data varchar dengan length data 250. Lalu terakhir ada field jenis laporan dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu selanjutnya ada tabel petugas dengan field yang pertama NIP atau nomor induk petugas dengan tipe data integer dengan dia sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua ada nama petugas dengan tipe data varchar dengan length data 250. Lalu ada alamat petugas dengan tipe data varchar dengan length data 500. Lalu ada password dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu ada nomor HP petugas dengan tipe data integer. Lalu ada email petugas dengan tipe data varchar dengan length data 50. Lalu tabel yang selanjutnya atau tabel terakhir ada tabel kategori. Yaitu yang pertama ada ID kategori dengan tipe data integer sebagai primary key-nya. Lalu ada nama kategori dengan tipe data varchar dengan length data 250. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada jenis kategori dengan tipe data varchar dengan length data 50. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video presentasi saya. Setelah di beberapa menit ke belakang saya menjelaskan mengenai pengertian dari aplikasi yang saya rancang, lalu ada tujuan dari aplikasi tersebut, lalu ada analisis-analisis kebutuhan aplikasinya, dan pastinya tidak kita lupa ada flowchart-nya, ada DFD, ada ERD, dan tadi terakhir ada mapping tabel. Mungkin dari itu bisa saya tutup untuk video presentasi saya hari ini, dan pastinya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menyimak video dari presentasi aplikasi Patikbra, yaitu Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. Maka saya akan tutup video presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.